Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fitria Wulandari. Setelah 1 bulan tidak upload video karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai aplikasi Keeping School 4.0 sebagai sumber pembelajaran berbasis digital, ditemani dengan duta Keeping School 4.0 dari Tanah Bumbu lainnya, yaitu bersama jadi simak videonya. Baik, langsung saja ke materi tentang mengenal sumber pembelajaran berbasis digital menggunakan aplikasi Keeping School 4.0. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Fitria Wulandari. Pendidikan di STKIP PGRI Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya bekerja di SD Bangun Benua sejak tahun 2018 sampai sekarang. Adapun beberapa prestasi yang saya tampilkan pada slide. Yang pertama, penghargaan predikat amat baik guru SD pembuatan video pembelajaran interaktif diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PGRI Tanah Bumbu tahun 2020. Kemudian penghargaan peserta lomba video pembelajaran 30 guru terbaik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi BTIKP di Banjarmasin tahun 2020. Dan alhamdulillah sekarang amanah menjadi duta Keeping School angkatan 2 untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Baik, langsung ke materi tentang Keeping School 4.0. Keeping ini singkatan dari kios pintar. Keeping School 4.0 ialah sebuah aplikasi berisi materi pelajaran sekolah terbitan Kemendikbud, video pelajaran sekolah, latihan tryout, dan komik literasi untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang pastinya sangat dibutuhkan untuk seluruh sekolah di Indonesia. Nah, sekarang mengapa Keeping School 4.0 sangat cocok digunakan untuk semua sekolah di Indonesia? Karena siswa, guru, dan sekolah akan diuntungkan. Mengapa jadi sangat diuntungkan? Yang pertama, untuk siswa bisa mendownload ribuan buku Kemendikbud sesuai dengan kurikulum 2013 secara lengkap, bahkan buku-buku lainnya. Kemudian keuntungan untuk guru dimudahkan, misalkan saja guru bisa menentukan jadwal ulangan secara otomatis melalui gadget. Kemudian keuntungan untuk sekolah dapat terbantu dengan fasilitas yang tepat. Contohnya saja, sekolah tidak perlu banyak mengeluarkan uang untuk pembiayaan kertas untuk melaksanakan ulangan bahkan ujian, dan di sini nilainya pun lebih akurat. Dan siswa dibiasakan dengan sistem USBN dan USBK. Kemudian 4.0 sangat cocok digunakan untuk sekolah di Indonesia karena sekolah akan terbantu dalam hal efisiensi dan hemat dalam pengaturan pemanfaatan jalur internet. Kenapa? Karena Keeping School 4.0 ini sudah dilengkapi dengan teknologi download and go, yang dimana guru dan siswa hanya satu kali untuk menggunakan jalur internet, dan setelah itu tidak memerlukan
memerlukan internet lagi. Jadi bisa belajar di mana saja dan di mana saja saat bukunya dibutuhkan. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar koran di layar tentang pemerintah meluncurkan 10 triliun untuk pengadaan buku setiap tahunnya. Di sini sangat banyak sekali uang yang dikeluarkan untuk pengadaan buku cetak. Mari kita bayangkan jika ada dana sebesar 10 triliun tiap tahun hanya untuk keperluan cetak buku untuk anak sekolah. Itu belum dihitung dari sekolah swasta. Jadi di sini ada puluhan triliun perputaran uang buku pelajaran tiap tahun jika masih berupa buku cetak. Sedangkan masing-masing siswa hanya mendapat 10-20 buku per siswa per tahunnya. Sehingga di sini siswa sangat sedikit pengetahuan dan wawasan mereka. Kemudian, jika sudah diterapkan digitalisasi sekolah seperti Keeping School 4.0, apa manfaatnya untuk menyediakan sumber pembelajaran? Manfaat untuk menyediakan sumber pembelajaran jika sudah diterapkan digitalisasi sekolah seperti Keeping School 4.0, siswa tidak hanya mendapat 10-20 buku saja, namun bisa mendapatkan ribuan buku pelajaran dari Kemendikbud. Selain itu juga mendapatkan video pembelajaran, latihan soal, dan bacaan literasi. Kemudian, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para siswa untuk memperoleh semua konten pelajaran berupa digital seperti Keeping School 4.0? Jadi di sini tidak ada biaya Rp0 atau di sini sudah terlihat hanya untuk penyediaan konten pelajaran saja bisa dihemat triliunan per tahun untuk dunia pendidikan di Indonesia. Jadi, dana yang biasanya diperlukan untuk pengadaan buku cetak bisa dialihkan untuk meningkatkan media pembelajaran lainnya. Misalkan saja pengadaan tablet untuk guru, bahkan untuk siswa. Kemudian, sekarang berapa nilai-nilai buku Kemendikbud yang berjumlah 2.500 buku pada menu buku di Keeping School 4.0 jika berbayar, sehingga kita sangat beruntung untuk mengaksesnya. Nah, jadi coba kita misalkan sebuah buku harganya 25.000. Maka di Keeping buku yang bisa di-download adalah senilai 25.000 dikali 2.500 buku, senilai dengan 62,5 juta. Nah, coba kita misalkan 100 siswa di sekolah Bapak dan Ibu, maka nilai yang bisa dihemat besar sekali. Namun, di sini hal yang terpenting adalah semua buku-buku pada menu Keeping School gratis, tidak perlu membayar, sehingga kita di sini sangat beruntung untuk mengaksesnya. Kemudian, apakah Keeping School 4.0 boros kuota internet? Jawabannya tentu tidak, karena Keeping School 4.0 sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang mana jalur internetnya yang tidak merata dan mahal. Kemudian, Keeping School 4.0 dilengkapi teknologi download and go, yang artinya siswa dan guru bisa download materi pelajaran satu kali saja, dan selanjutnya tidak memerlukan internet lagi, sehingga dapat belajar di mana saja dan kapan saja saat bukunya dibutuhkan. Kemudian, teknologi ini menghemat banyak bandwidth internet, sangat cocok dipakai di Indonesia yang harga internetnya mahal, wilayahnya luas dan berupa kepulauan. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian praktik. Yuk, bagaimana cara mendapatkan bahan pembelajaran lengkap yang siap pakai seperti buku, video pembelajaran, latihan soal, dan bacaan literasi. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini bisa di Android menggunakan Play Store, bisa di Windows 10 untuk laptop dan PC, dan bisa menggunakan App Store di iPhone atau iPad. Nah, di sini panduan untuk Android dan iPhone sama seperti download aplikasi semacamnya. Jadi buka di Play Store atau App Store, lalu ketikkan aplikasi Keeping School 4.0. Jika
10 itu di-download di Microsoft Store. Nah, seperti ini. Kemudian diketikkan Kitin School 4.0, kemudian ketika tampil ikonnya, klik get untuk download, dan ketika sudah ada di layar laptop, maka aplikasi siap dijalankan dan proses downloadnya sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk di bagian registrasi. Ketika sudah di-download tadi, buka dan jalankan aplikasi Kitin School 4.0, kemudian klik daftar sekarang. Selanjutnya akan diarahkan dengan menu daftar akun, masukkan Gmail aktif dan kata sandi. Di sini ada 2 kata sandi, namun masukkan kata sandi yang sama di sini untuk mengkonfirmasi. Kata sandi bebas yang penting mudah diingat oleh Bapak dan Ibu untuk login kembali nantinya. Lalu di sini pilih salah satunya dan klik daftar. Ketika daftar akun barunya berhasil, maka akan ditampilkan dengan login kembali. Jadi masukkan email dan kata sandi yang telah dibuat tadi, kemudian klik masuk. Ketika dimunculkan dengan tampilan menu seperti ini, maka proses registrasinya berhasil. Jadi siap menjalankan semua menu yang ada di Kitin School 4.0. Coba perhatikan menu-menu yang ada di dalamnya. Di situ ada menu buku berisi ribuan buku KTSP 2006, kemudian ada kurikulum 2013, PJJ, paket ABC, dan lain-lain yang nantinya akan disampaikan dan dijelaskan berikutnya untuk fokus pada menu buku. Kemudian ada menu video berisi ribuan video pengajaran kelas kurikulum 2013. Kemudian ada menu tryout berisi puluhan ribu latihan soal untuk siswa yang nilainya bisa muncul otomatis di layar, yang pastinya memudahkan untuk guru tidak mengkoreksi soal-soal yang dikerjakan siswa satu persatu. Kemudian ada menu literasi berisi 360 lebih bacaan literasi berupa komik-komik pendidikan yang menanamkan pendidikan karakter. Kemudian ada buku prasekolah berisi ratusan buku, video, dan dongeng sebelum tidur untuk anak di bawah 7 tahun. Kemudian ada menu sekolahku untuk Bapak dan Ibu yang mengupload dokumen dan video pembelajaran yang telah dibuat pribadi. Kemudian masuk ke fokus ke menu buku. Di sini pada menu buku bisa diakses 2.500 buku di dalamnya tanpa perlu membayar sama sekali. Kemudian pada menu lainnya seperti menu video, tryout, literasi, prasekolah, dan sekolah, jika ingin download isinya harus memasukkan kode voucher yang berbayar yang bisa dibeli di Tokopedia. Kemudian tanpa voucher saja, Kitin School bisa untuk download 2.500 buku Kemendikbud untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini jika Bapak dan Ibu sudah mengaksesnya dan beruntung, bisa foto dan kirim di DM. Jika beruntung, nanti saya akan kasih voucher Kitinnya secara gratis. Nah, kemudian di sini kita masuk bagaimana cara download buku Kitin School 4.0 di Android. Jadi cara download di Android dan di sama diperhatikan saja. Coba klik bagian menu buku. Di sini saya jelaskan sedikit. Di dalamnya ada kurikulum PJJ. Di sini buku-buku untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, yang sangat dibutuhkan di pendidikan di zaman sekarang yang serba online. Kemudian di sini ada kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Di dalamnya lengkap buku cetak namun berbasis digital terbitan Kemendikbud. Kemudian ada paket ABC. Di sini ada sekitar 300 buku PKBM pendidikan. Paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C untuk setara SMA. Kemudian ada buku umum, di dalamnya berisi kamus-kamus dan lain-lain. Dan yang terakhir ada media guru. Di sini buku yang sangat dibutuhkan dan sangat terbantu bagi guru jika mengaksesnya, karena di dalamnya lengkap berisi artikel dan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan untuk guru seperti RPP, silabus, dan tanya jawab soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Jadi buku-buku yang ada
Kipin per bulannya. Jadi lengkap dari buku lama sampai buku terbitan yang terbaru. Coba klik salah satunya. Cara downloadnya sama. Coba misalkan klik bagian kurikulum 2013. Nah, maka akan disuguhkan kategori seperti ini dari jenjang SD sampai SMK. Coba klik download sesuai dengan jenjang yang Bapak dan Ibu ajarkan. Coba di sini saya memilih SD. Kemudian akan ditampilkan jenjang kelasnya dari kelas awal sampai akhir, ditulis saja. Nah, kemudian selanjutnya akan disuguhkan dua kategori lagi untuk buku siswa dan guru. Klik saja. Nah, maka akan dimunculkan dengan buku-buku cetak berbasis digital sesuai dengan kategori-kategori yang sudah Bapak dan Ibu pilih tadi. Coba klik salah satunya. Nah, kemudian ketika Bapak dan Ibu kesulitan dalam mencari buku yang ingin Bapak dan Ibu dapatkan, ketika ingin men-scroll ke bawah maka terlalu banyak buku-buku yang ada di dalam sini, maka klik bagian di pencarian, ketikkan mau mencari buku tematik berapa sesuai dengan yang ingin Bapak dan Ibu download. Nah, kemudian akan muncul nantinya. Nah, kemudian ketika ingin download salah satunya, maka akan dimunculkan tampilan seperti ini. Klik menu unduh untuk download, kemudian akan melakukan proses download bukunya. Tunggu sampai selesai. Kemudian jika selesai akan disuguhkan seperti ini, maka klik baca. Nah, maka bukunya sudah di-download. Jadi cukup satu kali aja download bukunya. Selanjutnya tidak memerlukan internet lagi. Di sini sama seperti buku cetak namun berbasis digital. Di sini tinggal geser-geser untuk ke lembaran buku selanjutnya. Dan jika ingin menginstruksikan kepada siswa, misalkan ke halaman 150 atau halaman keberapa, tinggal diklik di pencarian, ketikkan halaman yang dituju. Jadi di sini sangat mempermudah. Nah, selanjutnya jika ingin melihat buku yang sudah Bapak dan Ibu download tadi, maka tersimpan di menu library. Nah, jadi tersimpan di sini walaupun nantinya tidak memerlukan internet, sudah bisa membuka buku, video, dan lain-lainnya tanpa menggunakan internet lagi. Yang pastinya sangat bermanfaat untuk misalkan melakukan pembelajaran luring, proses mengajar luring, yang dimana misalkan saja di rumah salah satu siswa yang tidak ada jalur internetnya. Di sini sudah bisa mengakses buku yang sudah di-download sebelumnya tadi tanpa memerlukan internet. Jadi sangat membantu dalam proses belajar. Untuk cara download di laptop itu hampir sama seperti tadi, cuman disarankan untuk guru di sini lakukan atau akses aplikasi Kipin School 4.0 ini di laptop karena media penyimpanannya yang lebih besar. Nah, baik, setelah selesai pemaparan materi dan praktik secara singkat yang saya kenalkan tadi mengenal sumber pembelajaran berbasis digital menggunakan aplikasi Kipin School 4.0. Sekarang Bapak dan Ibu bisa menginfokan ke rekan-rekan guru, orang tua, siswa yang mempunyai tablet, smartphone, atau laptop bisa mengakses aplikasi Kipin School 4.0 untuk mendownload buku-buku Kemendikbud yang jumlahnya banyak sekali, sekitar 2.500 buku tanpa harus membayar sama sekali ke Kipin. Nah, terkait dengan pemaparan materi tadi dan praktik, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar video ini atau bisa ditanyakan di DM Instagram pribadi. Nah, jika sudah akses aplikasi Kipin School 4.0 ini, bisa kalian foto sendiri dan kirim ke DM saya. Jika kalian beruntung, kamu akan saya kasih voucher Kipin School secara gratis. Baik, terima kasih. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan, juga menambah wawasan. Jika ada salah kata dalam penyampaian
dan like video ini. Yang pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan KKB hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada besar Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti zaman yang sekarang ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi tentang mengenal sumber pembelajaran berbasis digital menggunakan aplikasi KIPI School 4.0. Dari penyampaian materi, kemudian Bapak dan Ibu melakukan praktik bagaimana sih cara download, lalu cara install, kemudian cara registrasi, dan bahkan cara menggunakan aplikasi KIPI School 4.0 untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Memajukan